Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar wa ilan nar. Amma ba'du. Wa ya ma'asyiral muslimin wa ya ma'asyiral muslimat, tullabi wa talibati, dan juga pemirsa Habibu Salam TV yang sama-sama merindukan surga dan juga ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa ala. Lagi dan lagi pada malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala perjumpakan kita kembali. Allah kumpulkan kita kembali dalam rangka melakukan di antara beberapa kewajiban yang Allah wajibkan untuk kita semua. Semoga kegiatan yang Allah wajibkan ini setelah kita semua melakukannya mendapatkan balasan dengan surga dan juga ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala, beliau memberikan gambaran kepada kita tentang bagaimanakah kita, tentang bagaimanakah para ulama salaf di dalam kehidupan mereka. Jadi Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala menggambarkan dan menjelaskan kepada kita semua bagaimanakah kehidupan yang kita miliki dan kehidupan para ulama salaf.
ulama-ulama yang terdahulu. Jadi agar kita semua tahu bagaimanakah hakikatnya kita kalau kita semua dibandingkan dengan ulama-ulama terdahulu. Aina nahnu minhum, di manakah kita semua kalau kita ini kehidupan yang kita jalani, kehidupan yang kita miliki, kita bandingkan dengan kehidupan yang dimiliki oleh ulama terdahulu. Sehingga nanti kita biar tahu bagaimanakah kualitas dari kehidupan kita, bagaimanakah kualitas dari waktu-waktu yang telah kita miliki. Maka Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, dan ini gambaran yang sangat penting buat kita semua, agar kita semua tahu hakikat diri kita semua, hakikat bagaimanakah kita semua menggunakan waktu, dan bagaimanakah keadaan kita dalam kehidupan kita. Beliau mengatakan, Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, kanu yabkuna ma'at taqwa. Jadi Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, para ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama yang mana mereka semua mendapatkan predikat orang-orang yang memang penuh dengan kebaikan-kebaikan, di antaranya para sahabat yang mana mereka semua mendapatkan ridwanullahi alaihim, mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Jauzi mengatakan kanu yabkuna ma'at taqwa. Mereka semua itu yabkuna ma'at taqwa. Mereka semua itu sering nangis padahal mereka semua dengan ketakwaan yang mereka miliki. Mereka semua orang-orang yang memiliki ketakwaan yang sangat luar biasa, ketakwaan yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun begitu, mereka semua tetap menangis takut karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka semua tidak merasa aman dari apa? Dari dosa, dari siksanya Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar kalau mereka semua tidak merasa aman dari siksanya Allah, maka mereka semua wajar sering yang namanya menangis. Nangis itu wujud dari ketakutan mereka semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pun sudah dibuktikan. Pernah suatu hari yang namanya Umar radhiyallahu anhu, dalam detik-detik ajal beliau akan datang. Padahal kita tahu Rasulullah berapa kali memberikan persaksian, memberikan sabdanya bahwasanya Umar adalah penghuni surga. Tetapi lagi dan lagi Umar walaupun memang orang penghuni surga, termasuk orang yang mendapatkan jaminan masuk surga, ketika detik-detik akhir beliau meninggal dunia, beliau dalam keadaan menangis. Beliau dalam keadaan menangis, dan menangisnya ini ditemukan di dalam beberapa kesempatan. Bahkan di antara perkataan beliau dalam keadaan beliau menangis, ada di antara orang yang mengatakan, wahai Umar, wahai Khalifah, sesungguhnya engkau termasuk orang yang mendapatkan jaminan surga. Sungguhnya engkau termasuk orang yang mendapatkan kenikmatan. Tetapi apa? Beliau tetap dalam keadaan menangis. Bahkan dikatakan, kalaulah saya itu memiliki 2 gunung Uhud, dan gunung ini berupa emas. Jadi gunung emas sebesar Uhud. Kalaulah saya memang memiliki, saya akan menggadaikan ini dengan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah dia memiliki gunung sebesar emas, sebesar gunung, 2
emas sebesar gunung, akan diberikan kepada Allah, akan digantikan dengan apa? Siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena enggak mau mendapatkan siksa dari Allah, enggak mau mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ketakutan siapa? Umar radhiyallahu anhu. Orang yang memang sudah mendapatkan jaminan surga, tetapi mereka semua ketika mau meninggal dunia, mereka semua menangis. Maka wajar para ulama salaf itu, para sahabat dahulu, kanu yabkuna ma'at taqwa, mereka semua itu menangis dengan ketakwaan yang mereka miliki. Inilah hakikat mereka semua. Jadi mereka semua itu bertakwa kepada Allah dan mereka semua masih menangis. Tetapi kita akan lihat selanjutnya bagaimanakah kehidupan kita. Ibnu Jauzi mengatakan wa anta tadhaku ma'az dzunub, sedangkan kalian semua itu tertawa, terbahak-bahak dengan dosa-dosa yang kalian lakukan. Inilah hakikat kita. Hakikat yang kita miliki, kualitas dari kehidupan yang kita miliki, kita ini sering berbuat dosa tetapi masih tertawa-tawa. Bukannya kita sedih dengan dosa-dosa yang kita miliki, tetapi malah kita semua terlena, lupa dengan dosa-dosa yang kita miliki. Maka ini perkataan Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala memberikan gambaran kepada kita kualitas yang kita miliki kalau kita ingin melihat dengan kualitas dari ulama-ulama terdahulu. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, inilah realita yang terjadi, kenyataan yang memang ada. Orang-orang terdahulu mereka semua itu menangis dengan ketakwaan yang mereka miliki. Tetapi kita tertawa dengan dosa-dosa yang kita miliki. Ini menjadi masalah besar buat diri kita semua. Kalau memang kenyataan realita ini ada dalam diri kita, maka ini adalah awal masalah dalam diri kita. Kalaulah kita semua memang berbuat dosa, segera kembali kepada Allah, menangislah kepada Allah untuk agar Allah mengampuni dari dosa-dosa kita. Bukannya tertawa, lupa dengan dosa yang kita lakukan. Maka ini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, pelajaran besar buat diri kita semua agar kita semua menjadikan waktu-waktu yang kita miliki bisa berkualitas sebagaimana yang dimiliki oleh ulama-ulama terdahulu. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah jadikan kita semua di antara hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang ketika kita semua berbuat dosa kepada Allah, Allah segerakan kita untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah mengampuni dosa-dosa kita, dan nantinya Allah masukkan kita semua ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa ma'asyiral muslimat, tulabi wa talibati, dan juga pemirsa Habibus Salam TV yang sama-sama mendambakan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kajian fikih kita, yang mana pada minggu-minggu yang lalu kita telah membahas rukun-rukun. Di antaranya rukun apa kemarin? Berdiri dan rukun takbir. Kita bahas secara terperinci. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, melanjutkan tentang rukun yang selanjutnya, yaitu membaca Al-Fatihah. Jadi kajian kita pada malam hari ini memang melanjutkan kajian fikih, yaitu melanjutkan mempelajari, mengkaji tentang rukun solat, yang mana pada malam hari ini sampai pada membaca surat Al-Fatihah. Tetapi
pada permulaan perjumpaan ini kita akan membahas bukan hukum dan perkara yang berkaitan dengan bacaannya, tetapi kita akan mempelajari dahulu di antara keistimewaan dari surat Al-Fatihah. Jadi kajian pada malam hari ini terfokus dengan keistimewaan surat Al-Fatihah. Jadi surah Al-Fatihah dengan keistimewaannya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan surah Al-Fatihah dengan berbagai macam keistimewaan yang Allah berikan kepada surah Al-Fatihah. Adapun keistimewaan yang pertama yang Allah berikan kepada surah Al-Fatihah ialah bahwasannya Allah jadikan surah Al-Fatihah termasuk surah yang paling agung, yang paling mulia yang ada di dalam Al-Quran. Jadi Allah jadikan surah Al-Fatihah ini menjadi surat yang paling utama, surat yang paling afdal yang ada di dalam Al-Quran. Itu yang pertama. Jadi kita tahu surah dalam Al-Quran memang banyak, tetapi yang paling utama, yang paling agung ialah surah Al-Fatihah. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, kita sebutkan 3 dalil yang mana menunjukkan bahwasanya surah Al-Fatihah memang surat yang paling utama yang ada dalam Al-Quran. Adapun dalil yang pertama, bahwasannya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam fi masirin, pernah suatu hari Rasul itu melakukan perjalanan. Fa nazala rajulun ila janibi. Maka Rasul itu berhenti. Setelah itu beliau turun. Ada orang juga yang ikut turun dan berdiri di samping Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika dalam perjalanan safar, Rasul turun dari kendaraannya, ada orang lain juga turun. Selanjutnya falatafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul menoleh kepada orang tersebut. Selanjutnya faqala, Rasul berkata, setelah Rasul menoleh kepada orang tadi, Rasul mengatakan kepada orang tersebut, ala ukhbiruka bi afdhalil qur'ani, mau enggak saya tunjukkan yang paling utama dalam Al-Quran? Qala bala, iya, saya mau. Maka Rasul membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Maka hadis ini, setelah Rasul tadi mengatakan mau enggak saya tunjukkan satu surat yang paling agung dalam Al-Quran, maka ketika orang tadi mengatakan iya, maka Rasul membaca apa tadi? Alhamdulillahi rabbil alamin. Maka hadis ini menjadi bukti, menjadi dalil bahwasannya Al-Quran Al-Fatihah termasuk surat yang paling agung dalam Al-Quran. Ini dalil yang pertama. Adapun dalil yang kedua, dalam hadis yang lain juga dikatakan, ala ukhbiruka bi akhyari suratin fil Quran, mau enggak saya tunjukkan kepadamu dengan surat yang paling terbaik dalam Al-Quran, surat yang paling terbaik. Maka Rasul menjawab alhamdulillahi rabbil alamin. Lagi dan lagi surah Al-Fatihah menjadi surat yang paling terbaik yang ada di dalam Al-Quran. Ini hadis yang kedua. Hadis yang ketiga,
yang menunjukkan bahwa surah Al-Fatihah menjadi surah yang paling agung, yang paling baik, yang paling utama dalam Al-Quran. Diriwayatkan an Abi Sa'id ibn Mu'alli radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau 'allimannaka suratan hiya a'dhamu suwar fil Qur'ani qabla an takhruja minal masjid." Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, akan aku ajarkan kepada kalian satu surat, dan dia surat yang paling agung yang ada dalam Al-Quran sebelum kalian semua keluar dari masjid. Jadi Rasul berjanji, aku akan mengajari kalian satu surat, yang mana surat ini adalah surat yang paling agung dalam Al-Quran sebelum kalian semua keluar dari masjid. Maka selanjutnya, tsumma akhadha biyadi, kemudian setelah Rasul tadi ngomong, maka Rasul pun mengambil tangan saya. Tangan siapa? Abi Sa'id. Selanjutnya, falamma arada an yakhruja, ketika Rasul mengambil tangannya Abi Sa'id tadi, dan ketika Rasul ingin keluar dari masjid, maka Rasul pun kayaknya lupa, bisa jadi lupa. Kenapa? Karena beliau tadi mengatakan, akan saya beritahu satu surat yang paling agung dalam Al-Quran. Maka ketika sudah mau keluar, maka orang tadi mengatakan, falamma arada an yakhruj qultu lahum, saya mengatakan kepada beliau, saya mengatakan kepada Rasul, alam taqul lau 'allimannaka suratan hiya a'dhamu surah fil Al-Quran. Wahai Rasulullah, bukankah engkau telah mengatakan akan saya ajarkan satu surat, saya beritahu satu surat yang paling agung dalam Al-Quran? Maka qala alhamdulillahi rabbil alamin, maka Rasul mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi lagi dan lagi hadis yang ketiga ini menunjukkan kepada kita semua, menjadi dalil bahwasanya surat Al-Fatihah surat yang paling agung, surat yang paling utama, surat yang paling baik yang ada di dalam Al-Quran. Ini diantara keistimewaan yang pertama. Jadi kalau dibanding dengan surat-surat yang lainnya sekitar 300-an itu, maka surat yang paling ada berapa surat Al-Quran? Nah, sekitar ratusan surat itu yang paling terbaik apa? Surat Al-Fatihah. Dan ini keistimewaan yang memang Allah berikan kepada surah Al-Fatihah. Selanjutnya, di antara min maziyah atau keistimewaan yang kedua yang diberikan kepada surah Al-Fatihah. Apa keistimewaan yang kedua? Keistimewaan yang kedua ialah bahwasannya Allah jadikan surah Al-Fatihah menjadi sesuatu yang paling utama yang Allah turunkan di muka bumi. Jadi Allah jadikan apa tadi? Sesuatu yang paling utama dalam kitab-kitabnya Allah dalam muka bumi ini. Jadi surat Al-Fatihah ini menjadi sesuatu yang paling utama, yang paling bagus, yang paling afdal yang Allah turunkan di muka bumi ini di dalam kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita tahu kitab yang Allah turunkan dalam dunia itu bukan hanya Al-Quran. Ada Al-Quran, ada Injil, ada apa lagi? Ada Taurat, ada apa lagi? Zabur. Semua ada kitab-kitabnya. Tetapi sesuatu yang paling afdol di antara kitab-kitab ini nggak ada yang bisa mengalahkan surah Al-Fatihah. Jadi yang paling agung diturunkan Allah dalam kitab-kitabnya Allah apa itu? Surah Al-Fatihah. Mana dalilnya? Di antara dalilnya ialah
Rawa Tirmidzi dalam sahihnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Ubay ibn Ka'ab. Jadi Rasul pernah berkata kepada siapa? Ubay ibn Ka'ab. Apa yang beliau katakan? Atuhibbu an u'allimaka suratan lam yanzil fit Taurati wala fil Injili wala fil Zaburi wala fil Furqan misluha. Jadi Rasulullah mengatakan kepada Ubay bin Ka'ab, mau enggak saya pingin enggak kamu saya berikan beritahu kepada kamu satu surat yang tidak diturunkan dalam Taurat, tidak pula di Injil, dan tidak pula di Zabur, dan tidak pula di Al-Quran yang menyamainya. Jadi Al-Quran nggak ada yang menyamai. Kenapa? Karena memang paling afdol. Maka selanjutnya Ubay mengatakan, qala na'am, ya wahai Rasulullah. Maka Rasul, kaifa taqra'u fi shalah? Rasul bertanya, bagaimana engkau membaca dalam salat? Qala faqara ummal Qur'an. Maka beliau membaca ummul Qur'an. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul mengatakan, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang nyawaku ada di tangannya, ma unzilat fit Taurati wala fil Injil, tidaklah sesuatu yang diturunkan di Injil dan juga dari Taurat, wala fil Zabur, dan juga tidak di Zabur, wala fil Qur'ani, dan tidak pula di Quran, misluha, semisalnya, yaitu surah Al-Fatihah atau Ummul Qur'an. Maka dari sini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini telah menjelaskan kepada kita semua bahwasannya ayat atau surat yang paling afdol yang Allah turunkan di kitab-kitabnya Allah yang paling utama ialah surah Al-Fatihah. Lagi dan lagi ini semua menunjukkan keistimewaan yang Allah berikan kepada surah Al-Fatihah. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, setelah ini kita akan lanjutkan keistimewaan yang selanjutnya setelah mendengarkan kumandang azan. Kepada yang bertugas, waktu dan tempat kami persilahkan.
Allahumma rabba hadhihi tawati tamma as-salatu. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa la hawla wa la quwwata illa billahi, amma ba'du. Keistimewaan yang selanjutnya, keistimewaan yang ketiga, yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada surah Al-Fatihah ialah bahwasannya dengan kita membaca surah Al-Fatihah maka akan menjadikan doa yang kita panjatkan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bacaan dari surah Al-Fatihah akan menjadikan doa yang kita panjatkan atau yang kita pintakan kepada Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, memang banyak sekali cara yang telah Rasulullah SAW ajarkan kepada umatnya agar kita semua menjadikan doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah bisa diterima, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara cara tersebut ialah dengan membaca surat yang paling agung dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Fatihah. Pernah suatu hari Rasulullah SAW dalam suatu hadis dikatakan, an Ibnu Abbasin, dari Ibnu Abbas, bainama Jibrilun qa'idan 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika malaikat Jibril sedang duduk di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ia mendengar suara pintu dibuka dari arah atas kepalanya. Jadi beliau mendengar pintu terbuka dari atas arah kepalanya. Lalu malaikat Jibril pun berkata, itu adalah suara salah satu pintu langit yang dibuka. Jadi beliau pernah mendengar suara pintu terbuka. Maka malaikat Jibril mengatakan itu adalah pintu langit yang terbuka. Sebelumnya ia belum pernah dibuka sama sekali, kecuali terbuka pada hari ini.
Hada babun minas sama'i futihal yaum lam yuftah illa al-ardi lam qattun ilal yaum. Tidaklah pintu ini terbuka kecuali pada hari ini. Kenapa? Fa nazala minhu malakun, maka turun dari pintu tersebut malaikat. Faqala hadza malakun nazala ilal ardi lam yanzil qattun ilal yaum. Malaikat ini juga belum pernah turun ke bumi kecuali juga pada hari ini. Fasallama, maka lalu ia memberikan salam dan berkata, jadi malaikat tadi yang belum pernah turun ke bumi tadi memberikan kabar gembira kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Absyir binuraini, jadi berikanlah kabar gembira dengan dua cahaya. Utituhuma lam yu'tihuma nabiyyun qablak. Jadi dua perkara tadi, dua cahaya tadi saya berikan kepada dirimu dan tidak pernah diberikan kepada nabi sebelummu. Jadi suatu hari tadi malaikat Jibril bersama Rasulullah mendengar apa? Suara pintu terbuka. Maka malaikat Jibril mengatakan itu adalah pintu dari pintu langit. Yang mana pintu ini memang belum pernah terbuka kecuali pada hari ini. Dan dari pintu itu pula ada satu malaikat yang turun dan belum juga pernah turun ke bumi. Setelah itu malaikat ini memberikan kabar gembira kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang dua cahaya. Yang mana dua cahaya ini tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Apa dua cahaya tersebut? Fatihatul Kitabi, apa? Fatihatul Kitab, pembuka kitab. Maksudnya apa? Surat Al-Fatihah. Yang kedua, wa khawatimu suratul Baqarah, dan pamungkas atau akhir-akhir surat Al-Baqarah. Lam taqra biharfin minhuma illa u'titahu. Jadi tidaklah kalian semua membaca huruf dari dua cahaya tadi kecuali kalian semua akan diberikan. Maksudnya akan diberikan apa? Dikabulkan doanya. Maka dari sini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, hadis ini telah memberitahukan kepada kita semua tentang keutamaan apa? Surah Al-Fatihah. Memang kalau kita semua misalkan mau bertabaruk dengan bacaan surat Al-Quran dengan surat-surat yang lain pun juga tidak menjadi masalah. Tetapi kalau menggunakan dua surat ini, dua cahaya ini, maka itu yang lebih utama. Maka dari sini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, ini diantara keistimewaan yang selanjutnya, bahwasanya surah Al-Fatihah menjadi sebab diterimanya doa. Selanjutnya ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, di antara keistimewaan Fatihah selanjutnya ialah bahwasanya surah Al-Fatihah Allah jadikan dia menjadi satu-satunya surat yang menjadi rukun di dalam sholat. Jadi keistimewaan yang selanjutnya, Allah jadikan surah Al-Fatihah menjadi satu-satunya surat yang ada dalam Al-Quran yang wajib dibaca bagi orang-orang yang sholat ketika ingin mendapatkan sholatnya sholat yang sah. Jadi nggak ada surat dalam Al-Quran yang wajib kita baca dalam sholat kita kecuali surah Al-Fatihah. Kenapa? Karena surah Al-Fatihah itu menjadi rukun dari rukun-rukun sholat.
Jadi rukun sholat itu wajib kita lakukan. Bagaimanapun keadaannya, wajib bagi kita yang melakukan sholat harus melakukan rukun-rukun sholat. Tidak bisa ditinggalkan. Bagaimanapun keadaannya, ya, nggak bisa tinggalkan. Terkecuali memang ada beberapa kondisi. Misalkan orang yang memang nggak bisa membaca surah Al-Fatihah, maka boleh nggak membaca surat Al-Fatihah. Kenapa? Karena belum mampu atau tidak bisa. Tetapi kalau dia bisa membaca surah Al-Fatihah, maka mau nggak mau harus membaca surah Al-Fatihah dalam sholatnya. Maka Imam Muslim dan juga Imam Al-Bukhari rahimahumullah ta'ala telah memberitahukan kepada kita semua hadis yang menjelaskan bahwasanya sholat yang tidak ada surah Al-Fatihah maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis dari An Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Jadi tidak ada sholat, tidak dikatakan sholat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Maka dari hadis ini, orang yang sholat tidak membaca surah Al-Fatihah padahal dia mampu, maka sholatnya tidak sah. Bahkan dalam hadis yang lain dikatakan, orang-orang yang memang tidak membaca Al-Fatihah maka sholatnya itu tidaklah sempurna, wajib mengulangi. Maka di sini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa ala, Imam Nawawi mengatakan dalam hadis tersebut menunjukkan wajibnya membaca surah Al-Fatihah, dan ini sudah ditentukan. Nggak boleh kalau kita mampu kita ganti dengan bacaan yang lainnya. Maka la yujza ghairuha illa li'ajizin anha. Tidak bisa diganti dengan bacaan yang lainnya kecuali bagi yang memang tidak mampu. Kalau nggak mampu nggak apa-apa. Bahkan kalau memang belum mampu membaca surah Al-Fatihah, maka boleh nggak membaca surah Al-Fatihah. Boleh menggantinya dengan tasbih, boleh menggantinya dengan zikir kalau memang nggak mampu. Tetapi kalau misalkan sudah mampu satu ayat atau 2 ayat, maka tetap wajib membaca 1 atau 2 ayat. Karena itu tidak bisa ditinggalkan. Karena itu rukun, dan rukun ini tidak bisa ditinggalkan. Maka dari sini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa ala, ini keistimewaan yang selanjutnya, bahwasanya Allah jadikan surah Al-Fatihah satu-satunya surat yang wajib dibaca di dalam sholat, dan gak ada surat yang lain kecuali surah Al-Fatihah. Kalau surat-surat yang lain itu hukumnya sunnah, tetapi surah Al-Fatihah maka wajib kita baca dalam setiap sholat yang kita lakukan. Selanjutnya ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa ala, perkara yang selanjutnya ialah bahwasanya surah Al-Fatihah, keistimewaan yang selanjutnya, Allah jadikan surah Al-Fatihah ini menjadi syifa'un linnas, menjadi obat. Jadi yang namanya surah Al-Fatihah itu menjadi obat, baik obat hati kita maupun obat dari badan kita. Jadi obat hati kita ya, dan obat apa? Obat hati obat badan kita. Obat dalam kita atau batin kita, ataupun obat zahir kita.
Maka dari sini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa ala, di antara yang membuktikan bahwasanya surah Al-Fatihah itu menjadi obat bagi kita, yang mana berkaitan dengan badan kita, ialah suatu hadis yang mana pada suatu hari pernah sahabatnya Rasulullah SAW, beliau itu pergi dan di fi hayyin min ahya'il arabi, dia terdapat di gang-gang atau komplek orang-orang Arab, orang-orang Badui. Selanjutnya ketika para sahabat ini, beliau ingin bertamu kepada orang-orang Arab tersebut. Dia ingin bertamu. Tetapi setelah niat ingin bertamu, tahu-tahu rupanya orang-orang Arab ini tidak mau menjamu siapa? Para sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika sudah datang ingin masuk, ingin bertamu, ditolak. Setelah itu maka para sahabat ini pun pergi, tidak jadi namu. Selanjutnya setelah mereka semua ditolak oleh orang-orang Arab tadi, orang-orang Badui tadi, maka faqalu lahum hal fikum rakin fa inna sayyidal hayyi ladigun aw musabun. Maka ada orang di antara orang-orang Arab tadi mengatakan, apakah ada di antara kalian semua orang yang bisa membaca ruqyah? Rakin itu membaca jampi, membaca doa. Apakah ada di antara kalian para sahabatnya Rasul ini orang yang bisa membaca jampi atau membaca doa? Kenapa? Karena sayyidun atau tuan atau pemimpin di kabilah di sini itu sekarang lagi kena apa? Musibah, lagi tersengat hewan. Maka selanjutnya faqala rajulun minhum na'am, iya, ada di antara kita tuh orang yang bisa meruqyah, orang yang bisa membacakan doa. Selanjutnya fatahu faraqahu bi fatihatil kitab fabaru ar-rajulu, maka datang ke sana dibacakan surah Al-Fatihah, tahu-tahu dia langsung sembuh. Fa'u'tiya qati'an min ghanamin fa'aba an yaqbalaha, maka orang tadi setelah sembuh memberikan apa? Satu buah ekor kambing. Diberikan kepada siapa? Orang yang membaca ruqyah. Tetapi orangnya tadi, para sahabat Rasul tadi tidak mau menerima apa? Menerima pemberian tadi. Fa'atan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka semua itu kenapa enggak mau? Karena enggak tahu apakah boleh atau tidak. Maka mereka semua mengabarkan peristiwa ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya Rasulullah mengatakan fadzakaru dzalika lahu, orang-orang tadi menyebutkan peristiwa tadi kepada Rasulullah, maka Rasul pun faqala ya Rasulullah wallahi ma raqitu illa bi fatihatil kitab. Wahai Rasulullah, saya tidaklah membacakan doa kepada orang yang sakit tadi kecuali hanya membaca surah Al-Fatihah. Fatabassama, maka Rasul pun senyum. Wa qala wa ma adraka anha ruqyah, dan apa yang membuatmu tahu bahwasanya Fatihah itu termasuk ruqyah? Summa qala khudu minhum wadribu li bisahmin ma'akum, maka Rasul mengatakan khudu minhum, ambillah kambing yang telah diberikan kepadamu, wadribuli bisamin ma'akum, dan berikan pula kepada saya sebagian dari kambing tersebut kepada kalian. Jadi apa? Rasulullah ketika diberi kabar bahwasanya saya pernah meruqyah orang, mau diberi kambing tapi saya enggak mau, maka Rasul mengatakan ambillah kambing tersebut dan tolong saya berikan sebagiannya biar saya makan bersama-sama kalian. Maka dari sini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa ala, hadis yang telah kita dengar tadi menunjukkan bahwasanya Fatihatul Kitab itu atau surat Al-Fatihah bisa dijadikan ruqyah atau bisa dijadikan obat.
Dan ini pun juga menjadi pelajaran penting, bahwasanya kalau kita meruqyah pun, kalau kita diberi, itu boleh kita ambil. Jadi misalkan kalau kita meruqyah orang, tahu setelah kita meruqyah diberi sesuatu, maka kita boleh mengambil apa yang diberikan kepada kita, bukan dilarang. Mana dalilnya? Dalilnya Rasul mengatakan khudu minhum, ambillah dari mereka. Setelah itu apa? Bagilah dengan saya, biar saya bisa makan dengan kalian. Maka dari sini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, ini semua menunjukkan kepada kita semua bahwasanya yang namanya surah Al-Fatihah memang memberikan apa tadi? Obat. Bisa dijadikan obat. Ada cerita yang lain pula yang menunjukkan bahwasanya suatu hari ada di antara ulama terdahulu mengatakan, kana ya'nidu li alamun muzijah bihaitsu takadu taqta'ul harakah minni. Jadi pernah suatu hari ada orang yang tertimpa suatu musibah, yang mana musibahnya ini seakan-akan tidak bisa membuat orang ini gerak. Penyakit yang nggak tahu penyakitnya apa, tetapi penyakitnya ini membuat orang itu susah gerak. Wa dzalika fi asna'i tawafi wa ghairihi. Dan itu pun ketika saya lagi melakukan tawaf ataupun tidak melakukan tawaf. Fa ubadiru ila qiraatil Fatihah, maka saya segera membaca surah Al-Fatihah, wa amsahu biha ala mahalil alam, dan saya bacakan di tempat yang saya merasakan sakit, fa ka'annahu hasatun tasqut, maka seakan-akan ada batu kecil itu turun, seakan-akan ada batu. Jarabtu dzalika miraron adidah, saya itu mencoba ini berkali-kali dan ini manjur. Jadi orang tadi apa? Mencoba berkali-kali, sakit yang dia alami, rasa sakit yang dia rasa ketika dibacakan surah Al-Fatihah, tahu-tahu sembuh. Lagi dan lagi ini menunjukkan apa? Bahwasanya surah Al-Fatihah ini memang manjur untuk menjadi obat. Lagi dan lagi, kalau memang misalkan kita mencoba kok belum manjur, jangan salahkan Fatihahnya, tetapi salahkan diri kita. Bisa jadi karena dosa-dosa yang banyak masih ada dalam diri kita, yang mana menyebabkan surat tadi obatnya enggak manjur. Atau memang Allah pingin agar kita lebih lama lagi merasakan sakit dari penyakit kita. Sampai sini paham ya? Jangan menyalahkan apa? Al-Fatihahnya. Wah, saya sudah baca berkali-kali tapi apa? Enggak manjur itu bukan salah Fatihahnya, tetapi salah diri kita. Enggak tahu apa kesalahannya, apakah karena dosa atau karena yang lainnya. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, ini diantara keistimewaan yang selanjutnya yang Allah berikan kepada surah Al-Fatihah, bahwasanya surah Al-Fatihah menjadi obat, baik obat batin kita ataupun obat dari lahir kita. Selanjutnya ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, perkara yang selanjutnya ialah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala jadikan surat Al-Fatihah ini menjadi pembuka dari kitab Al-Qur'annya Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara keistimewaan selanjutnya, Allah jadikan surah Al-Fatihah ini menjadi surat pembuka dari kitabnya Allah yang bernama Al-Quran. Maka ini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, ini keistimewaan yang selanjutnya, bahwasanya Allah jadikan surah Al-Fatihah menjadi surat yang mana membuka kitab Al-Qur'annya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala,
Di antara dalil yang menjadi bukti bahwasannya surat Al-Fatihah adalah pembuka Al-Quran ialah hadis-hadis ataupun dalil yang telah kita baca di atas. Ketika Rasul mengatakan inna la salata illa bi qiraati Fatihatil kitab, tidak dikatakan salat kalau tidak membaca Fatihatil kitab, pembuka dari kitab, yaitu yang bernama surat Al-Fatihah. Maka dari sini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, ini diantara keistimewaan yang memang Allah berikan kepada surah Al-Fatihah, yang mana tidak diberikan, ada beberapa perkara tadi tidak diberikan kepada yang lainnya. Maka dari sini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua di antara hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala yang selalu bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala selagi Allah masih memberikan kesempatan kepada diri kita semua, sehingga kesempatan yang Allah berikan kepada kita semua akan membuahkan kebaikan-kebaikan, baik kebaikan di dunia dan kebaikan di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yumkin hadza minni aqulu wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.